Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farino Faiz dari D3 Akuntansi 2013. Pertanyaan saya simpel tadi di awal, pasangan satu menyebutkan bahwa fokus mereka adalah ke literasi literatur. Nah, sekarang kita tahu kalau di stan itu juga ada gerakan namanya gerakan stan membaca. Sekarang ketika saya melihat-lihat nih ya, saya melihat di sekeliling saya, gerakan stan membaca apakah worth it untuk dijadikan sebagai fokus ketika banyak banget kegiatan yang lain yang bisa dijadikan fokus. Untuk literatur, berapa banyak presentasi mahasiswa yang mau turut andil dalam kegiatan literatur? Apakah mereka bakal dipaksakan atau digimanakan gitu kan? Apakah worth it untuk dijadikan sebagai suatu fokus, dimana ketika mahasiswa yang lain juga banyak banget kegiatan yang bisa dijadikan fokus yang lebih worth it menurut saya dan banyak orang sih. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan langsung dijawab dalam waktu 2 menit. Terima kasih atas kesempatan dan pertanyaan yang bagus. Sesuai dengan agama yang saya percaya, Islam, ayat yang pertama turun kepada Rasulullah adalah ikro. Ayat yang pertama turun adalah membaca. Tanpa membaca kita tidak memiliki pengetahuan yang memadai. Tanpa membaca kita tidak akan mengetahui, apa yang harus kita lakukan. Orang Indonesia terkenal memakai suatu peralatan, suatu perlengkapan tanpa membaca manualnya terlebih dahulu. Itu yang harus kita ubah. Kita baca manual dulu, kita praktekkan. Semua hal perlu dibaca, dan itu tidak melulu sebagai teks di dalam buku. Itu kita harus membaca konteks. Kita perlu lancar dalam membaca konteks persoalan yang ada di kampus ini, di wilayah sekitar sini. Di Indonesia, ketika kita hanya memiliki ide-ide kecil, kita hanya memiliki ide-ide, wah ini yang harus dilakukan, apa ya enaknya dalam jangka pendek, apa yang akan kalian lakukan 5-10 tahun lagi. Ketika kalian tidak memiliki bekal yang memadai untuk persiapan hidup selama 5-10 tahun lagi, apa yang akan terjadi pada kalian? Ini konteks dalam literasi, mengapa literasi itu menjadi penting. Tidak peduli apakah yang Anda gemari, apakah Anda mengemari musik, apakah Anda mengemari olahraga, apakah Anda mengemari seni, apakah Anda suka menolong. Kita perlu tahu dasarnya, kita perlu tahu panduannya, kita perlu baca, kita perlu diskusikan. Apakah itu benar-benar sesuatu yang bermanfaat menurut saudara sendiri? Silakan pikirkan. Terima kasih. Ya, waktu habis. Izinkan saya memberikan instruksi atau memberikan pendapat. Habis waktunya, sudah habis waktunya. Silakan duduk. Silakan duduk. Silakan duduk. Silakan duduk. Silakan duduk. Oke, baik, silakan Anda ke sini. Silakan Anda ke depan. Langsung ke poinnya saja. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Dengan tidak melupakan rasa hormat kepada moderator, kepada panelis dan seluruh calon, saya hanya ingin mengkritik soal teknisnya. Saya hanya ingin satu pertanyaan dari sang pencalon dari audiens itu dijawab oleh ketiga calon. Karena kalau hanya dijawab oleh satu calon, itu akan perbedaan bobot dari pertanyaan, dan akan ada salah satu calon diuntungkan karena bobot dari pertanyaan yang lain adalah lebih mudah daripada bobot yang lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kritisi dari rekan-rekan. Tapi bagaimanapun ini adalah sesuatu yang sudah disetting oleh teman-teman, sehingga tetap kita berjalan seperti ini. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan Anda untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Silakan. Apa? Dari yang nomor 3. Yang nomor 3. Cek, baik, terima kasih atas waktunya. Untuk Mas Patuan dan Edi, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya, dari program-program yang Anda tawarkan, saya tidak melihat adanya unsur kaderisasi di sana. Padahal di STAN kita tahu kaderisasi.
kaderisasi. Nah, mungkin dari pasangan kedua teman saya di depan ini bisa mengutarakan mungkin ada suatu pandangan untuk kaderisasi ke depannya seperti itu. Terima kasih. Ya. Ya. Baik, dari program-program yang Anda sampaikan tadi, saya tidak melihat adanya kaderisasi. Padahal fungsi organisasi itu salah satunya juga kaderisasi gitu. Jadi mohon dijelaskan saja secara singkat, mungkin ada program kaderisasi dari pasangan nomor 2. Terima kasih. Ya, jadi untuk program kaderisasi ya. Nah, jadi begini teman-teman. Kita punya program besar yang kita unggulkan 2 ya. Itu dari mahasiswa untuk masyarakat dan dari mahasiswa untuk mahasiswa. Ya kan? Nah, dari mahasiswa untuk mahasiswa itu program andalannya adalah bagaimana caranya mahasiswa itu berbakti pada mahasiswa yang lain. Nah, caranya bagaimana? Ya kan? Caranya bagaimana? Nah, bukan cuma Mas Heru Ayub ya kan yang punya program sekolah pemuda ya kan, tapi kita punya leadership program. Nah, program kepemimpinan ya kan dari mahasiswa untuk mahasiswa. Bagaimana caranya? Nah, ini yang saya bilang tadi untuk mengantisipasi 6.000 orang mahasiswa STAN itu bisa merasakan bagaimana belajar menjadi pemimpin ya kan. Kaderisasinya di situ ya kan. Nah, terus yang kedua, bagaimana kaderisasinya, ya kan? Nah, kaderisasi tidak hanya bisa diluncurkan langsung dari program. Oke, BEM bikin ini, ya kan? Tapi nggak cukup dana untuk 6.000 orang, enggak. Kita Itu di dalam kepengurusan BEM itu kita punya 2. Pertama program sama kebijakan. Program ini yang kita buat, rencanakan, ada targetnya, ada manfaatnya, outcome-nya, ya kan? Jelas. Nah, untuk kebijakan yang dilakukan BEM dan diterima oleh mahasiswa. Masalah kaderisasi kita percayakan kepada seluruh himpunan mahasiswa untuk mendidik anggotanya, ya kan? Mengkader semua adik-adik yang ada di lingkungan space-nya. Karena itu lebih massal, lebih masif dan lebih langsung. Kalau BEM ke mahasiswanya langsung, itu jauh jaraknya. Teman-teman KMBC, kaderisasinya bagus. Pokma bagus, akuntansi bagus, ya kan? PPLN penilai bagus. Baik, waktu habis. Silakan. Terima kasih. Baik, aplaus yang meriah untuk ketiga pasangan calon, dan selanjutnya saya berikan kesempatan kepada biar fair lah ya. Saya berikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya kepada pasangan calon ketiga. Kayaknya masih itu duluan, silakan. Kambing juga. Tapi bisa tiga deh. Silakan Mas. Baru masuk. Pertanyaan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu, saya Irham Fadlan dari D3 Akuntansi 2013. Nah, seperti yang Masnya bilang tadi, Mas adalah Wakil Ketua BEM periode 2010-2011 kalau nggak salah. Nah, pertanyaan saya, apakah ada, mau sharing aja, apakah ada kesalahan-kesalahan pada BEM 2010 yang tidak bisa ditangani oleh BEM pada saat itu? Gitu, supaya kesalahan-kesalahan tersebut itu nggak terulang lagi di periode BEM 2015-2016. Itu cukup pertanyaannya? Dan untuk pertanyaan kedua, Satu pertanyaan saja Mas, satu pertanyaan saja. Oh, satu pertanyaan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Silakan kembali ke tempat. Silakan dijawab. Ya, terima kasih pertanyaannya. Sorry Mas, saya tadi takut ya, Masnya larinya kenceng banget saya. Tapi ternyata luar biasa pertanyaannya. Ketika BEM 2010, tepuk tangan dulu boleh? Kita bicara fakta. 2010, laporan keuangan BEM saya, ada yang bisa nebak? Nggak bisa. Adverse. Ya, adverse. Banyak LPJ yang tidak dibuat ketika acara sudah selesai.
langsung yang tugasnya PJ LPJ langsung aja. Mas Pandi gimana? Progres sampai aman. Itu yang tidak ingin saya alami lagi di saat ini. Konsentrasi kita terhadap budaya bertiga, bersama-sama bertanggung jawab dan bermanfaat harus terus dikembangkan. Itu yang pertama mengenai laporan keuangan. Yang kedua adalah mengenai kegiatan. Saya datang ke kampus, saya sungguh sangat salut. Kalau bahasanya Mas Anda, to be honest, saya sungguh salut dengan teman-teman membuat acara yang luar biasa. Tinggal dipoles sedikit. Ketika di BEM saya, acaranya itu standar lah. Anak-anak D4 yang sekarang bisa merasakan ya, Mas ini sangat salut kita dengan acara yang sudah bisa dibuat anak-anak sekarang. Yang kita inginkan dari BEM 2010 yang saat itu belum bisa saya perbuat adalah memfokuskannya. Menjadi yang tadi ada yang bilang pesan kaderisasi, ada yang Mas Pandi bilang mau fokusnya kemana? Kita mau fokus. Biar setahun singkat kepengurusan kita itu bisa lebih fokus ke 1-2 hal yang bisa kita selesaikan dalam 1 tahun. Yang ketiga, saya punya mimpi besar menciptakan jaringan komunitas anti korupsi se-Indonesia. 2010 saya sudah canangkan, kita belum bisa masuk ke kampus manapun. Alhamdulillah 2012 dilanjutkan, kita sudah bisa sampai IPDN walaupun tertolak. Dan sekarang saya ingin tetap terus melanjutkan mimpi-mimpi itu. Menciptakan komunitas anti korupsi di tiap-tiap kampus perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi kedinasan, dan saya butuh teman-teman untuk mewujudkan mimpi itu. Baik, waktu habis. Bersama